Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ya, ada beberapa saham-saham perusahaan bagus yang lagi ngelakuin ekspansi bisnis. Ya, jadi kita bakalan bahas saham-saham ini ya, ekspansi bisnisnya itu seperti apa, prospeknya gimana, dan apakah saham-saham ini bagus untuk investasi. Itu semua kita bakalan bahas di video kali ini. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital Todopedia yang bisa ngebantuin investasi kalian dan bisa bantu kalian untuk dapat extra profit. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat ekstra konten, ekstra benefit ya, kayak stock pick terupdate, video eksklusif, artikel premium, dan masih banyak lagi dengan budget yang terjangkau ya. Jadi mulai dari 49.900 sampai 99.900 per bulan kalian udah bisa dapat ekstra benefit. Cara joinnya kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kiri ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di playlist namanya video khusus membership. Ya, ada di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist video khusus membership. Di situ kalian bisa download semua benefitnya dan kalian bisa tonton video-video khusus member yang ada di channel Todopedia. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya saham-saham apa aja yang kinerjanya bagus dan lagi ekspansi bisnis besar-besaran. Kita langsung aja teman-teman untuk ngebahas saham yang pertama. Saham yang pertama itu adalah saham TPMA atau Transpower Marine. Dimana TPMA ini dia memang lagi investasi besar-besaran untuk nambah armadanya dan juga untuk nambah kren. Gitu ya, jadi kapal-kapalnya tuh ditambah, armada kapalnya ditambah, dia juga nambah kren, yang mana itu tentunya bisa untuk ningkatin kapasitas dari logistiknya si TPMA. Dengan kapasitasnya itu meningkat, artinya ke depannya TPMA ini dia bisa dapat pendapatan yang lebih besar lagi. Gitu ya. Nah, tahu dari mana dia investasi besar-besaran? Kalau kita lihat teman-teman ya, di financials-nya sebenarnya kelihatan teman-teman. Kelihatan. Jadi, kalau teman-teman perhatiin cash flow-nya si TPMA dari beberapa tahun terakhir, ya teman-teman bisa lihat dari segi capital expenditure ini ada peningkatan yang signifikan ya, dari tahun 2022 ke tahun 2023 ke tahun 2024 ya. Ini ada peningkatan yang signifikan banget, dari 167 miliar tiba-tiba naik ke 750 M, tiba-tiba naik lagi ke 1T. Artinya memang ada capital expenditure yang jauh lebih besar yang dipakai sama TPMA untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis. Gitu ya, buat teman-teman yang belum tahu capital expenditure ini apa, capital expenditure ini adalah anggaran belanja modal yang dipakai sama perusahaan untuk investasi buat ngembangin bisnis. Buat ngembangin bisnis atau memaintenance bisnis. Jadi antara bertahan atau bertumbuh, atau dua-duanya. Gitu ya. Nah, TPMA ini dia ngeluarin capex gede dan memang dari manajemen bilang bahwa mereka nambah armada ya. Kalau nambah armada seperti yang tadi gue bilang, itu bisa berpotensi ningkatin kapasitas logistiknya, dan kalau kapasitas meningkat, pendapatan juga bisa meningkat. Gitu ya. Jadi TPMA dia ngeluarin capital expenditure yang gede untuk dia nambah armada gitu ya. Dan ternyata teman-teman, ternyata fakta menariknya dari TPMA itu adalah dia ini ngeluarin capital expenditure yang gede itu melebihi operating cash flow-nya. Jadi operating cash flow-nya 680 M ya, capital expenditure-nya 1T ya, itu ngebuat free cash flow-nya si TPMA itu jadinya negatif. Gitu ya. Jadi dana yang dia pakai untuk ngembangin bisnis itu lebih gede daripada arus kas masuk dari kegiatan operasional. Gitu ya. Dan ternyata teman-teman kalau kita lihat balance sheet ya, balance sheet-nya si TPMA, teman-teman perhatiin bagian liabilities ya. Di sini liabilities jangka panjang ini ngalami kenaikan signifikan teman-teman ya. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 ke tahun 2024 ini peningkatannya signifikan. Dari 40M, bayangin ya, dari 40M jadi 1,1T. Ya, dan kalau kita breakdown ya, utang jangka panjangnya ini dari mana? Ternyata ini datang dari utang bank jangka panjang. Jadi utang bank beneran ada pinjaman. Jadi si TPMA ini dia ngambil pinjaman teman-teman ya.
Jadi dari sini kelihatan banget, dari kinerja keuangannya, dari cash flow-nya, dari balance sheet-nya kelihatan banget kalau TPMA ya, dia ini ngeluarin duit yang gede banget buat investasi untuk nambah armada, bahkan dia sampai ngambil utang. Gitu ya. Jadi dia sampai ngambil utang, teman-teman. Nah, pengembangan bisnis secara umum sebenarnya ya bagus gitu kan. Apalagi kayak TPMA dengan dia nambah armada, dia nambah kapal, dia nambah kren, ya, kapasitas bertambah, pendapatan pun bertambah. Tapi kalau misalnya dia ngambil utang, ya, kalau misalnya dia sampai ngambil pinjaman, itu artinya ke depannya TPMA meskipun pendapatan bertumbuh, tapi dia akan dibebani sama kenaikan beban bunga. Ya, jadi buat teman-teman yang mau invest di saham TPMA, yes, TPMA memang masih ngembangin bisnis. Yes, TPMA memang masih bertumbuh ke depannya, ada potensi ke depannya, ya, tapi dia juga akan mulai dibebani sama beban bunga, yang mana itu berpotensi untuk ngebuat laba bersihnya bisa aja, kalaupun bertumbuh, mungkin pertumbuhannya nggak akan sekencang pertumbuhan dari pendapatan. Ya, jadi itu yang mesti kita ekspektasiin dari TPMA untuk ke depannya, gitu ya. Dan memang kelihatan juga teman-teman kalau kita lihat cash flow, ya, kelihatan juga nih arus kas dari pendanaan ini dia positif, teman-teman nih. Artinya memang ada pendanaan dari luar, gitu ya. Dan memang pendanaan dari luar itu paling gede adalah penerimaan utang bank jangka panjang. Jadi ya memang kelihatan banget ya si TPMA ini dia jor-joran banget investasi untuk ngembangin bisnis, gitu ya. Bahkan dia sampai ngambil utang. Nah, bicara soal TPMA ini identik dengan saham yang dividennya gede, teman-teman ya. Dimana memang dividennya sekitaran 13-14% yield-nya. Nah, tapi dengan dia belakangan ini investasi besar-besaran untuk ngembangin bisnis, kita kayaknya mesti mulai mikir deh, apakah dia untuk tahun depan, untuk tahun buku 2025, yang mana tahun buku 2025 itu kan artinya di tahun 2026, apakah nanti tahun 2026 itu dividennya tetap akan sama nih payout rasionya, ya. Di tahun buku 2024 itu payout rasionya di 70%. Nah, pertanyaan gua, dengan dia ngeluarin duit yang banyak banget sampai ngambil utang untuk ekspansi bisnis, pertanyaannya adalah apakah dia masih tetap berani bagi dividen dengan payout rasio 70%. Jangan-jangan nih bisa aja payout rasionya diturunin untuk tahun depan karena memang ya butuh duit buat ngembangin bisnis, gitu ya. Nah, itu juga teman-teman mesti antisipasi. Oke lah, sekarang dividen yield-nya di 13-14%, ya, tapi tahun depan gimana? Ditambah juga untuk Q2 juga ini labanya ngalami penurunan. Jadi kayaknya most likely tahun depan itu dividennya akan menurun, teman-teman. Dividennya itu akan menurun. Most likely ya, belum pasti benar 100%, tapi most likely dividennya akan menurun. Gitu ya. Nah, jadi TPMA ke depannya dengan dia nambah armada kapal, dia nambah kren, tentunya itu berpotensi untuk ningkatin kapasitasnya dia, kapasitas dari layanannya dia, dan itu bisa berpotensi untuk ningkatin pendapatan. Tapi teman-teman juga mesti ingat kalau TPMA ini bisnis kapal, bisnis perkapalan yang terkait sama komoditas. Jadi, kalaupun kedepannya bisnisnya bisa bertumbuh, tapi dengan dia ngangkut komoditas kayak batu bara, nikel gitu ya, itu juga berpotensi untuk kalaupun bertumbuhnya akan ada naik turunnya. Kenapa? Karena ya TPMA ini kan artinya pendapatannya itu ya tergantung dari harga dan permintaan untuk komoditasnya. Yang mana harga dan permintaan untuk komoditas batu bara, nikel gitu ya, itu bisa naik turun. Gitu ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi pendapatan TPMA. Jadi kedepannya TPMA tentu ada potensi pertumbuhan, tentu ada. Dan potensi pertumbuhannya gue ngeliat bagus. Tapi yang pertama tadi dia akan terpengaruh sama komoditas ya. Jadi kalaupun bertumbuh akan naik turun pertumbuhannya. Terus juga ya kalau kita bicara tentang dia ngambil utang, artinya akan ada beban bunga yang mulai membebani profitabilitas dari TPMA. Jadi itu juga berpotensi untuk bisa ngurangin laba bersih atau ngebuat laba bersihnya itu pertumbuhannya itu nggak akan sebesar pertumbuhan dari pendapatan. Gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini memang dia dari segi pendapatan bisa bertumbuh kencang banget, terutama di tahun 2022 sampai 2023 ya. Dari sini nih 2021, 22, 23 ini dia pertumbuhannya signifikan karena ya memang di tahun 2022 kan memang batu bara kan sempat permintaannya melonjak banget ya. Dan memang ya dia kan tergantung banget nih sama batu bara. Gitu ya. Jadi ya memang sangat terpengaruh gitu ya. Jadi dia bisnis perkapalan yang cyclical banget ini TPMA ini. Nah, TPMA ya kalau kita hitung harga wajarnya teman-teman dengan metode discounted cash flow,
Ya, di sini gue pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Buat kalian yang mau, langsung aja klik link yang ada di kanan atas ya. Nah, kalau TPMA ini gue hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow. Gue pakai proyeksi untuk laba bersih karena tadi free cash flow kan negatif. Jadi gue pakai proyeksi untuk laba bersih ya. Terus gue pakai proyeksi estimasi pertumbuhan itu 3% per tahun. Loh, kenapa 3%? Tadi bilangnya TPMA punya potensi pertumbuhan yang kencang. Kenapa cuma 3%? Nah, pertimbangannya ada karena meskipun dia pertumbuhannya bisa kencang, tapi akan ada naik turun tergantung dari komoditasnya, ya, komoditas yang diangkut sama dia. Terus juga, ya, gue juga beranggapan bahwa beban bunganya si TPMA ini akan mulai menggerogoti profitabilitas dari TPMA dan itu ngebuat pertumbuhan labanya jadinya melambat. Jadi gue pakai asumsi yang agak konservatif. Gitu ya, gue pakai asumsi yang konservatif. Anggaplah beban bunganya makin gede, itu membebani labanya si TPMA, ditambah dia juga karena dia ngangkut komoditas, jadi labanya bisa naik turun pertumbuhannya, tapi tetap bertumbuh, gitu ya. Jadi gue pakai 3%. Nah, untuk final year price to free cash flow ini sebenarnya price to free cash flow ini kan cara kerjanya mirip banget sama price to earnings ya. Jadi di sini gue pakai 6 kali. 6 kali ini dapat dari mana? 6 kali ini dapat dari price to earnings rata-rata dari TPMA dari beberapa tahun terakhir di sekitaran 6,1 kali. Gue pakai aja 6 kali di sini. Nah, untuk desired annual return, kita mau return 20% per tahun dari TPMA. Ya, jadi kita mau return yang gede banget nih dari saham TPMA. Ya, kenapa kita mau return sampai 20% per tahun? Karena ya TPMA ini kan yang tadi gue bilang, dia terkait sama komoditas. Jadi cukup cyclical nih bisnisnya. Bisnis perkapalan yang cukup cyclical karena dia terkait banget sama komoditas. Jadi karena dia cyclical, potensi resiko investasi di TPMA ini gede. Jadi gue juga mau return yang gede. Hukumnya kan high risk, high return. Jadi kalau potensi risknya gede, returnnya juga harus gede, gitu ya. Nah, di sini kita dapat harga wajar TPMA ada di 667, teman-teman ya. 667 untuk harga wajarnya. Ya, intrinsic value-nya di sini. Nah, di 570 ini menurut gue murah banget ya, bahkan di bawah margin of safety 10% ya. Most 10% tuh di 600 ya, di 570 ini margin of safety-nya lebih dari 10%. Jadi menurut gue ini bisa juga dipertimbangin untuk teman-teman yang memang mau investasi di saham yang bisa kasih potensi dividen yield yang gede gitu ya, dimana tadi memang dividen yield-nya sampai belasan persen ya, 14%. Nah, cuman memang sekali lagi teman-teman mesti camkan, teman-teman mesti pertimbangin juga bahwa dengan dia ngembangin bisnis besar-besaran sampai ngambil utang, ya, bisa jadi, ya, ini belum tentu fix 100%, tapi bisa jadi untuk kedepannya dividennya ini akan mengalami penurunan, terutama untuk tahun depan. Sebelum nanti dia mulai naik lagi seiring dengan labanya yang meningkat, gitu ya. Jadi ini salah satu saham yang lagi ekspansi besar, ya. Tapi meskipun dia lagi ekspansi besar sampai ngambil utang, menurut gue valuasinya murah dan dividennya cukup menarik nih. Jadi buat teman-teman yang mau cari passive income bisa pertimbangin saham TPMA. Oke, kita masuk ke saham yang kedua, saham perusahaan yang juga lagi ekspansi bisnis besar-besaran. Itu adalah saham ADMR atau Alam Tree Minerals, atau biasa kita kenal dengan sebutan Adaro Minerals. Nah, ADMR ini dia juga lagi investasi untuk pengembangan bisnis secara besar-besaran. Nah, ini terlihat teman-teman ya dari cash flow-nya ADMR. Kalau kita lihat cash flow tahunannya, kita bisa lihat di sini di bagian capital expenditure ya. ADMR ini dari tahun 2022 sampai 2024 ini capital expenditure-nya ngalami peningkatan yang signifikan banget dari 330M jadi 6,5 triliun. Jadi ada peningkatan yang pesat banget, yang besar banget dari capital expenditure. Yang mana capital expenditure ini adalah anggaran belanja modal untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis. Gitu ya. Jadi dengan capital expenditure-nya naik pesat, artinya memang ADMR ini dia lagi investasi untuk ngembangin bisnis besar-besaran. Gitu ya. Dan itu ngebuat operating cash flow-nya meskipun dia bisa bertumbuh jadi 8,4 triliun di tahun 2024, tapi free cash flow-nya ini ngalami penurunan. Jadi dari operating cash flow yang dihasilkan sama si ADMR, ya, itu hampir semuanya dipakai untuk capital expenditure. Jadi operating cash flow ketika dia terima, itu hampir semuanya, ya, 6,5 triliunnya itu dipakai untuk investasi, untuk ekspansi bisnis. Sehingga untuk free cash flow-nya, sampai tahun 2024, ya, ini ngalami penurunan yang signifikan banget. Gitu ya, jadi si ADMR ini kelihatan banget dia lagi investasi untuk ekspansi bisnis, ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini di balance sheet, ya, kita lihat balance sheet yang terbaru, ya, kuartal 2 2025.
teman-teman bisa perhatiin di sini, ini kan ada trennya ya. Untuk liabilitas jangka panjang, ya, ini ngalami peningkatan teman-teman. Ya, ngalami peningkatan yang signifikan banget. Artinya apa? Artinya dengan si ADMR ini dia investasi besar-besaran untuk ngembangin bisnis, bisa jadi dia ini sampai ngambil pinjaman dari bank. Gitu ya, supaya uangnya bisa dipakai untuk investasi besar-besaran. Dan kalau kita breakdown, memang benar teman-teman ya. Jadi si ADMR ini utang banknya meningkat terus nih teman-teman. Meningkat terus nih utang banknya. Ya, jadi bisa dibilang ADMR ini dia sampai nambah pinjaman bank gitu ya untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis. Dan kalau kita kembali ke cash flow teman-teman ya, itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, untuk arus kas dari pendanaan ya, ini bisa positif teman-teman. Kenapa bisa positif? Karena memang ada penerimaan utang bank. Jadi si ADMR ini dia ngeluarin capex yang jumbo banget untuk investasi buat ngembangin bisnis ya, sampai dia itu ngambil pinjaman bank. Yang artinya sebenarnya positif negatif ya. Positifnya dengan dia investasi besar-besaran, harapannya ya pendapatannya bisa meningkat pesat. Tapi dengan dia ngambil pinjaman bank, artinya dari segi laba, dari segi profitabilitas, kedepannya akan mulai dibebani dengan beban bunga, gitu ya. Jadi mungkin dengan dia beban bunganya naik, labanya ya kemungkinan besar tetap akan bertumbuh sih, tapi mungkin pertumbuhannya nggak akan sekencang pertumbuhan dari pendapatan, gitu ya. Jadi dia ngambil pinjaman bank. Nah pertanyaannya adalah dia ini sebenarnya investasi itu ngapain sih? Ya, ini bahkan sampai tahun 2025 dia naik terus nih capital expenditure-nya dari 6,5 triliun di tahun 2024 ya, sampai tahun 2025 naik lagi jadi 8,7 triliun. Nah, pertanyaannya ini dipakai buat apa sih duitnya? Ya. Nah, jadi si ADMR ini pakai duitnya untuk investasi untuk ngebangun smelter aluminium di Kalimantan Utara. Yang mana smelter aluminium ini akan mulai beroperasi di akhir tahun 2025, akhir tahun ini, dan pelan-pelan kapasitasnya itu akan ditingkatkan. Gitu ya. Nah, ini tentunya bisa jadi strategi ekspansi dari si ADMR untuk dia masuk ke bisnis baru. Gitu ya, masuk ke komoditas baru. Jadi ini strategi ekspansi sekaligus juga diversifikasi komoditas dari si ADMR. Dimana dengan dia masuk ke bisnis smelter aluminium, ini tentunya bisa jadi sumber tambahan pendapatan untuk si ADMR. Dan seiring dengan kapasitasnya itu ditingkatin, dikembangin, ini bukan hanya sekedar jadi tambahan pendapatan, tapi ini juga bisa jadi katalis pertumbuhan untuk ADMR untuk jangka menengah bahkan sampai jangka panjang. Gitu ya. Jadi memang ADMR ini dia serius banget untuk ngebangun smelter aluminium dan juga untuk ngembangin smelter aluminium. Gitu ya. Dan kalau kita bicara aluminium, aluminium ini menurut gua permintaannya ke depannya akan cukup besar. Ya, dimana aluminium ini kepake untuk jadi bahan baku untuk bodi dari mobil, bodi dari kendaraan. Jadi seiring dengan industri otomotif, terutama EV, itu berkembang, artinya ya permintaan untuk bodi mobil itu berkembang, artinya permintaan untuk aluminium itu juga bisa bertumbuh, bisa naik. Ditambah juga aluminium ini kepake untuk industri renewable energy. Ya, dan kita tahu kan renewable energy ini industrinya lagi berkembang banget. Nah, aluminium itu kepake untuk jadi bahan untuk ngebuat solar panel, teman-teman ya. Ngebuat solar panel, ngebuat solar power plant, pembangkit listrik tenaga surya. Dan juga aluminium ini juga kepake untuk ngebuat turbin angin untuk pembangkit listrik tenaga wind atau angin gitu ya. Jadi dia kepake banget nih untuk industri renewable energy gitu ya. Dan dengan industri renewable energy ditambah industri mobil terutama EV ini masih berkembang, kedepannya aluminium ini berpotensi untuk permintaannya itu ngalami pertumbuhan gitu ya. Jadi permintaannya bisa bertumbuh, ditambah juga untuk kapasitas produksinya dinaikin, ini tentunya bisa jadi katalis pertumbuhan yang masif banget untuk si ADMR. Dan ADMR ini nggak cuman dia ngembangin bisnis aluminium teman-teman ya, tapi ADMR ini bisnis utamanya itu sebenarnya adalah batubara metalurgi atau batubara kokas. Yang mana si ADMR ini di tahun 2024 dia bisa punya volume penjualan itu 5,6 juta ton gitu ya. Itu volume penjualannya ya. Terus untuk tahun 2025 itu mereka punya guidance bahwa untuk penjualan batubara metalurginya dia itu ditingkatin dari 5,6 sampai 6,1. Jadi bisa sampai maksimal 6,1 juta ton. Gitu ya. Jadi memang mereka juga masih terus ngembangin bisnis dari tambang batubara metalurginya. Yang mana kalau sales volumenya bisa naik ya tentunya itu juga bisa berpotensi untuk ngangkat pendapatannya. Nah, cuman memang untuk batubara metalurgi ini memang seiring dengan harga batubara lagi dalam fase yang downtrend,
Ya, bisnis dari batubara metalurgi ini sebenarnya memang lagi dalam kondisi yang agak down gitu ya, agak lemah. Dan memang itu kelihatan teman-teman kalau kita lihat di bagian key stats ya. Laba ADMR ini ngalami penurunan teman-teman. Ya, di tahun 2025 Q1 Q2-nya ngalami penurunan. Efek dari batubara metalurginya yang bisnisnya itu lagi menurun pendapatannya karena harga batubara lagi menurun. Jadi tetap aja Alamtri ini atau si ADMR ya. ADMR ini dia seiring dengan dia terus ngembangin kapasitas dari smelter aluminiumnya akan mulai jalan, ditambah juga untuk batubara metalurginya juga kapasitas penjualannya masih ditingkatin, ya mereka masih investasi di sana, ya artinya ya memang si ADMR ini punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya, tapi pertumbuhannya ADMR ini tetap aja menurut gua akan naik turun gitu ya, seiring dengan naik turunnya harga dari batubara. Gitu ya. Jadi masih terpengaruh sama harga batubara. Nah, ADMR untuk kedepannya gimana? ADMR ini menurut gue ya untuk kedepannya dia ini kan smelter aluminiumnya udah jadi nih ya. Akhir tahun ini dia udah mulai beroperasi. Artinya ADMR ini kedepannya dia bisa mulai ngurangin dong capital expenditure-nya karena kan pembangunannya udah selesai. Artinya ya dana capital expenditure yang dipakai kemungkinan akan menurun karena kan tinggal dikembangin doang. Gitu ya. Jadi capital expenditure-nya bisa berpotensi menurun, which is menurut gue ya akan menurun juga pada akhirnya gitu ya. Dan itu bisa ngebuat free cash flow-nya bisa positif, dan dari situ ya dengan capital expenditure-nya bisa dikurangin pelan-pelan untuk kedepannya ya, ADMR ini menurut gue akan bisa untuk bagi dividen buat kita para investornya. Dan memang untuk dividen, bicara soal dividen, ADMR ini tahun ini dia udah mulai bagi dividen teman-teman ya. Cuman memang payout rasionya itu masih kecil, sekitaran 28%. Kenapa? Karena ya memang ADMR masih butuh modal teman-teman untuk ngembangin smelter aluminiumnya sama ngembangin bisnis dari tambang batubara metalurginya. Jadi karena dia masih butuh modal, payout rasionya ya masih kecil gitu ya. Tapi ADMR tahun ini udah mulai bagi dividen, dan menurut gua nih dengan smelternya udah bisa mulai beroperasi bentar lagi gitu ya, capex-nya bisa berkurang karena memang udah jadi tinggal dikembangin doang gitu ya. Dengan capex berkurang, free cash flow-nya bisa naik. Bukan nggak mungkin dividen payout rasionya itu bisa juga meningkat untuk kedepannya, dan itu bisa berimbas ke kenaikan dividen yield. Jadi menurut gua untuk ADMR ini dia ada bagi dividen, tapi memang nggak gitu gede, dan memang menurut gua nggak usah expect yang gede banget untuk dividen ADMR. Tapi ADMR ini dengan dia ngembangin bisnis dari smelter aluminium dan batubara metalurgi, ya dia ini punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang bagus. Nah, ADMR ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, ya kita di sini proyeksiin earnings-nya karena kan tadi free cash flow-nya negatif. Kita proyeksiin earnings-nya, ya di sini earnings-nya 5,2 T. Kita pakai proyeksi pertumbuhan 8% per tahun, teman-teman ya. Nah, kenapa 8% per tahun? Karena menurut gua dengan dia ngembangin smelter aluminium, dia ngembangin tambang batubara metalurgi, itu akan jadi katalis pertumbuhan yang cukup besar untuk kedepannya, terutama smelternya, gitu ya. Nah, tapi kan itu di satu sisi. Di sisi lain kan dia kan sebagai bisnis batubara metalurgi, artinya kan masih bisa naik turun karena harga batubara bisa naik turun. Gitu ya. Jadi di sini kita pakai estimasi pertumbuhan yang lebih konservatif, gitu ya. Dan 8% itu sebenarnya menurut gue cukup konservatif. Kenapa? Karena dari beberapa tahun terakhir ya terbukti si ADMR ini dia bisa bertumbuh sampai hampir 3 kali lipat untuk pendapatannya. Gitu ya. Jadi bisa punya tingkat pertumbuhan yang masif dari beberapa tahun terakhir. Dan menurut gue dengan dia investasi besar-besaran dia masih bisa bertumbuh. Cuman kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang lebih konservatif. Terus untuk final year price to free cash flow, di sini kita pakai 10 kali. Yang mana 10 kali ini menurut gue valuasi yang cocok untuk emiten yang bertumbuh dengan pertumbuhan sekitaran 8% per tahun. Dan memang untuk ADMR sendiri ya itu kan memang PI-nya ada di 10 kali, jadi kita pakai patokan ini. Dan untuk return, desired annual return, kita mau return 20% karena ADMR ini sebagai bisnis komoditas ya, batubara metalurgi, aluminium gitu ya, itu kan bisnis yang cyclical. Artinya ada potensi resiko penurunan karena harga komoditas bisa naik turun. Jadi potensi resikonya tinggi. Nah, karena potensi resikonya tinggi, maka gue juga mau return yang gede. Gitu ya, high risk dan high return. Nah, di sini dengan kita pakai estimasi seperti ini untuk kedepannya, ya di sini kita dapat harga wajarnya si ADMR ada di 1.208.
Yang mana di 1370 ini udah kemahalan dan menurut gue belum bagus ya untuk investasi untuk jangka panjang. Gitu ya. Mungkin kalau untuk investasi jangka panjang menurut gue ya bisa dibeli di sekitaran margin of safety 10%, di sekitaran 1087, atau kalau di bawahnya lagi itu lebih bagus. Jadi untuk sekarang saham ADMR ini secara valuasi menurut gua belum bagus untuk investasi, tapi ADMR ini dengan dia ngeluarin capex yang gede banget untuk ngembangin bisnis, untuk ngembangin smelter aluminium, untuk ngembangin tambang batu bara metalurgi, menurut gua untuk jangka panjang, jangka menengah sampai jangka panjang, ADMR ini punya potensi pertumbuhan yang bagus. Oke, jadi itu dia saham-saham perusahaan bagus yang lagi ekspansi bisnis. Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham-saham ini bagus nggak sih untuk kedepannya, untuk jangka panjang? Kalau misalnya kalian punya opini lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, ya jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi itu gue kembaliin 100% ke tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.